Dengan tetap mengingat hal yang telah kita pelajari ini, yaitu tentang penulisan dan waktu penulisan kitab Yosua, mari kita maju ke bahasan kedua dalam pengantar ini, desain dan tujuan kitab ini. Bagaimanakah penulis kitab Yosua merancang catatannya pada zaman Yosua? Kemudian, mengapa penulis kitab Yosua merancangnya demikian? Setiap kita mempelajari kitab sejarah Alkitab seperti kitab Yosua, penting bagi kita untuk selalu ingat bahwa peristiwa sejarah yang sama dapat dituliskan dalam beragam cara tanpa kekeliruan. Setiap kitab dalam Alkitab yang melaporkan peristiwa sejarah menyusun laporan sejarahnya untuk mencapai tujuan khusus dan menekankan perspektif tertentu bagi para pembaca aslinya. Kita akan melihat dua hal tersebut secara lebih dalam di dalam pelajaran berikutnya. Pada titik ini, kita akan melihat desain dan tujuan dari kitab Yosua dalam dua langkah. Di langkah pertama, kita akan memperkenalkan isi dan struktur kitab Yosua secara menyeluruh, yaitu penyusunan skala besar dari kitab ini. Pada langkah kedua, kita akan mengulas makna asali dan dampak yang diharapkan penulis kitab ini pada pembaca aslinya. Mari kita mulai dengan isi dan struktur dari kitab Yosua. Kitab Yosua terdiri dari 24 pasal yang di dalamnya terdapat beragam jenis sastra. Kita akan menemukan narasi, laporan, khotbah, juga daftar orang dan tempat yang kemungkinan diambil dari macam-macam sumber. Oleh karena itu, para penafsir telah menganalisa detail struktur kitab Yosua dalam beragam cara. Akan tetapi, tidaklah sulit untuk melihat struktur dan isi kitab ini sama-sama bekerja dalam satu skala besar. Para pakar perjanjian lama memiliki bermacam-macam cara untuk menamai dan mengidentifikasi jenis atau genre dari kitab-kitab di dalam Alkitab. Akan tetapi secara umum di dalam kitab Yosua terdapat 3 jenis tipe sastra. Ada yang kita sebut narasi atau kisah, yaitu hal-hal yang kita kenali seperti pertempuran di Yeriko dan semacamnya. Juga terdapat daftar panjang, daftar geografis dari tempat-tempat warisan para suku yang Allah berikan pada mereka, yang tersusun satu demi satu. Kemudian ada bagian khotbah atau khotbah yang diberikan oleh seseorang tertentu pada sekelompok orang lainnya. Anda juga akan melihat jika Anda perhatikan 3 kategori besar tersebut, ketiganya saling terhubung secara tegas dengan bagian utama pertama, kedua, dan ketiga dari kitab ini. Bagian pertama terutama berisi narasi, bagian kedua secara umum berisi daftar geografis, serta bagian ketiga paling banyak berisi khotbah. Akan tetapi ada masalah muncul di situ. Masalah itu adalah dalam setiap payung atau kerangka yang terdiri dari 3 jenis sastra tersebut, sering kita temukan jenis sastra lain yang sepertinya tersilit di satu bagian. Jadi, saat kita mempelajari aneka ragam jenis sastra dalam kitab Yosua, kita tetap perlu mengingat dan mengenali jenis-jenis sastra itu sepanjang kita mempelajari kitab ini. Salah satu titik utama yang membingungkan banyak penafsir, terutama para penafsir baru atau orang yang baru belajar perjanjian lama adalah mereka tidak dapat mengenali beragam jenis sastra sehingga tidak memperlakukan jenis sastra tersebut sebagaimana mestinya. Kemudian saat kita menganalisa kitab Yosua, seperti yang orang lain juga lakukan, jika kita tidak berfokus pada beragam jenis sastra ini serta bercampur baurnya beragam jenis sastra ini dalam bagian-bagian yang berbeda dalam kitab Yosua, maka kita akan mengalami banyak kebingungan. Secara singkat, kitab Yosua terbagi dalam 3 bagian. Tiap bagian berawal dengan kalimat yang menyatakan perubahan waktu yang signifikan. Berikut ini adalah 3 pembagiannya. Bagian pertama dari pasal 1 sampai pasal 12 berfokus pada kemenangan gemilang Israel atas tanah Kanaan. Kepemimpinan Yosua atas Israel dalam kemenangan mutlak atas orang Kanaan. Pembagian ini berawal di pasal 1 ayat 1 dengan catatan interim Allah berupa perintah pada Yosua. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. 12 pasal ini melaporkan beberapa kejadian yang berlangsung selama Yosua menaklukkan tanah Kanaan. Pembagian ini dimulai saat Israel menyeberangi sungai Yordan serta disusul kemenangan awal di Yeriko dan Ai. Semua kemenangan ini kemudian dilanjutkan dengan pendirian mezbah dan pembacaan hukum Taurat di Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Narasi kemudian beralih ke operasi militer Yosua terhadap aliansi selatan dari Tanah Perjanjian. Catatan ini dilanjutkan dengan operasi militer Yosua terhadap aliansi di daerah utara Kanaan. Pembagian kedua kitab Yosua terdapat di pasal 13 sampai pasal 22 berkenaan dengan warisan pusaka Israel. Bagaimana persatuan nasional Israel ditegakkan dengan pembagian tanah pada setiap suku Israel.
Pembagian ini berawal di pasal 13 ayat 1 dengan pernyataan interim. Yosua telah tua dan lanjut umur. Pembagian utama kedua ini diawali dengan pernyataan cakupan wilayah yang Allah berikan bagi Israel, mencakup baik Transyordania, wilayah di sebelah timur Sungai Yordan, dan Cisjordania, wilayah di sebelah barat Sungai Yordan. Kemudian berlanjut ke detail pembagian tanah pada suku-suku yang mendapat bagian tanah di Transyordania. Kemudian bersambung dengan uraian wilayah besar yang Allah berikan pada suku Yehuda, Efraim, dan Manasye di bagian barat Yordania. Demikian pula wilayah lebih kecil untuk suku-suku Israel lain. Ketika timbul pertikaian antara suku-suku di Cisjordania dengan suku-suku di Transyordania, kita belajar tentang cara mereka mempertahankan kesatuan dan persatuan sebagai umat Allah. Pembagian utama ketiga terdapat di pasal 23 dan pasal 24 yang menutup kitab Yosua dengan memberi perhatian pada kesetiaan Israel pada perjanjian Allah. Tentang kesetiaan dan ketidaksetiaan Israel dalam perjanjian mereka dengan Allah membentuk masa depan mereka. Bagian ini mulai di pasal 23 ayat 1 dengan pernyataan yang mengingatkan kita akan perjalanan waktu. Kita membaca, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, serta pernyataan interim di ayat 14 dengan ucapan Yosua, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Dua pasal terakhir kitab Yosua berfokus pada pertemuan yang Yosua adakan dengan para pemimpin Israel menjelang kematiannya. Pertemuan pertama berlangsung di Silo, tempat kudus yang memegang peran penting dalam masa Yosua, juga dalam periode berikutnya pada masa hakim-hakim. Bagian ketiga ditutup dengan pertemuan terakhir di Sikem, tempat di mana Abraham membuat mezbah pertamanya di tanah Kanaan. Seluruh bangsa Israel berkumpul dalam pertemuan ini. Yosua pun memberi mereka peringatan untuk tidak melanggar perjanjian Allah. Kemudian, bagian utama kitab ini ditutup dengan Yosua memimpin seluruh bangsa Israel memperbarui komitmen mereka untuk setia hanya kepada Allah. Mereka bersumpah menolak segala dewa bangsa lain dan hanya melayani Allah leluhur mereka sesuai dengan perjanjian yang telah Allah tetapkan. Setelah pembaruan perjanjian ini, kitab Yosua berakhir dengan kata tutup yang terdiri dari kematian Yosua dan beberapa peristiwa setelah kematiannya. Kita telah menjelajahi desain dan tujuan kitab Yosua dengan memperhatikan isi dan struktur kitab ini. Kini kita berada pada posisi untuk mempertanyakan bagaimana seharusnya kita meringkas makna asali kitab Yosua. Apakah tujuan penulis kitab Yosua menulis kitab ini? Dalam banyak cara, cukup tepat jika kita katakan penulis kitab Yosua memiliki tujuan yang sama dengan semua penulis kitab di dalam Alkitab. Dia mendesain kitabnya untuk memuliakan Allah. Kemudian penulis kitab ini mencari cara untuk memperluas kerajaan Allah dengan menerapkan prinsip-prinsip perjanjian Allah ke dalam konsep, perilaku, dan emosi dari pembaca asli. Semakin kita menelaah kitab Yosua, kita akan menemukan penekanan khusus penulis bagi para pembacanya saat dia menuliskan kitab ini. Ada banyak cara untuk menyatakan makna asali dari kitab Yosua, akan tetapi untuk tujuan belajar kita, maka kita akan meringkasnya sebagai berikut. Kitab Yosua ditulis tentang kemenangan gemilang Israel, warisan suku-suku Israel, serta kesetiaan pada perjanjian Allah di masa Yosua untuk mengulas tantangan serupa yang dihadapi oleh generasi berikut. Sebagaimana kita lihat, ringkasan ini merujuk pada 3 pembagian utama kitab Yosua, yaitu kemenangan gemilang, warisan suku-suku, dan kesetiaan pada perjanjian Allah. Namun, mengapa penulis kitab Yosua memusatkan perhatian pada hal-hal tersebut? Sesuai dengan ringkasan kita, pertama-tama ia berupaya mengingatkan pembacanya terhadap kejadian-kejadian di zaman Yosua. Kemudian, penulis juga menyampaikan pesan pada generasi berikut tentang tantangan-tantangan serupa yang mereka hadapi. Mari kita lihat kedua tujuan ini dimulai dengan alasan penulis mencatat kejadian-kejadian pada zaman Yosua. Semua orang yang akrab dengan kitab Yosua tahu bahwa kitab ini mengungkapkan secara gamblang kejadian saat Yosua memimpin Israel. Hal-hal seperti kemenangan gemilang Israel atas tanah Kanaan, Yosua membagikan hak waris suku-suku Israel, serta kesetiaan Israel pada perjanjian dengan Allah. Jadi cukup tepat untuk kita katakan bahwa satu tujuan utama penulis kitab ini adalah menjelaskan pada para pembaca asli tentang kejadian di dunia itu, dunia pada masa Yosua. Beberapa perikop dalam perjanjian lama
menekankan bahwa bangsa Israel kehilangan arah karena mereka telah melupakan hal-hal yang telah Allah kerjakan bagi mereka di masa lalu. Penulis kitab Yosua mengisyaratkan ini merupakan masalah pembaca aslinya. Ketika dalam pasal 24 ayat 31, ia memisahkan dirinya dari pembacanya sebagai orang yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Para pembaca asli kitab Yosua perlu diingatkan tentang peristiwa di zaman Yosua, entah mereka hidup di masa hakim-hakim, masa kerajaan, atau di masa pembuangan ke Babel. Jadi, pada tingkat dasar, kita dapat katakan bahwa penulis kitab Yosua bertujuan untuk memberikan catatan sejarah yang benar pada pembaca mula-mulanya akan hal-hal yang telah berhasil dicapai pada masa Yosua. Kemudian, di bagian kedua dari ringkasan kita lihat kitab Yosua juga ditulis untuk mengulas tantangan yang dihadapi oleh generasi-generasi mendatang. Penulis kitab Yosua berdiri di antara dua dunia. Dunia itu, dunia Israel pada masa Yosua, serta dunia mereka, dunia para pembaca aslinya. Untuk alasan ini, penulis kitab Yosua tidak cuma menulis catatan sejarah yang sesuai dengan fakta historis semata. Dia juga menulis tentang kemenangan gemilang Israel, pembagian warisan suku-suku, dan panggilan kesetiaan pada perjanjian Allah. Hal-hal ini memberi hubungan yang berarti antara dunia itu dengan dunia mereka. Sama seperti penulis Alkitab lainnya, penulis kitab Yosua pun kerap kali menunjuk pada latar belakang historis sebagai penjelasan atas hak-hak istimewa dan tanggung jawab pembacanya. Penulis kitab Yosua juga menampilkan model bagi para pembacanya, baik untuk diikuti atau ditolak. Dalam beberapa kesempatan, dia juga mencatat peristiwa-peristiwa dalam zaman Yosua sebagai gambaran dari kejadian-kejadian yang dialami pembacanya. Hubungan seperti ini mengungkapkan satu hal tentang penulis yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Di satu sisi, penulis ingin pembacanya mengingat semua hal yang terjadi pada zaman Yosua. Namun pada sisi lain, penulis tidak ingin pembacanya untuk melakukan semua hal persis seperti yang Israel lakukan pada masa Yosua. Pembaca aslinya hidup pada masa yang berbeda, sehingga mereka perlu menerapkan catatan sejarah ini untuk menjalani hidup mereka dalam cara yang sesuai dengan zaman mereka. Saya percaya pembaca asli kitab Yosua sangat terpengaruh oleh pesan yang disampaikan kitab ini. Semua janji yang Allah nyatakan bagi Israel dipenuhi seluruhnya dengan masuknya mereka ke tanah perjanjian. Tidak satu janji pun yang tidak dipenuhi. Saya pikir inti dari semua ini mengajarkan bahwa Allah itu setia, Allah dulu setia, dan Allah akan tetap setia selamanya. Inilah yang penting, khususnya pada saat mereka beranjak ke masa hakim-hakim. Oleh karena seperti yang kita baca, pada masa hakim-hakim, mereka dikatakan melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Tetapi, mereka semua dipanggil untuk tetap setia pada Yahweh. Jadi, ini merupakan pesan bagi mereka untuk melihat segala hal yang terjadi pada masa Yosua, juga melihat orang-orang yang bersama Yosua tetap setia pada Allah. Ini mengingatkan mereka yang hidup pada masa itu, yang tidak sungguh-sungguh mengikuti jejak langkah Yosua. Kemudian juga kitab ini memanggil mereka untuk benar-benar bertobat dan kembali pada panggilan mereka. Terkadang para penafsir modern menemui kesukaran dalam menangkap bagaimana pembaca asli kitab ini dapat menangkap maksud kitab Yosua untuk mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Lagi pula, penulis kitab ini tidak menjabarkan hal tersebut dalam kitabnya. Namun kita perlu mengingat beberapa sudut pandang dari penulis maupun pembaca aslinya berdasarkan Alkitab yang ada pada masa itu, yang kita kenal sebagai Pentateuch. Dengan mengingat sudut pandang ini, maka implikasi catatan penulis kitab Yosua tentang dunia itu bagi dunia mereka jadi tidak terlalu rumit untuk kita pahami seperti sebelumnya. Pertimbangkanlah bagaimana Pentateuch menyiapkan dasar pemahaman bagi pembaca aslinya atas implikasi kemenangan gemilang Israel. Pembagian kitab Yosua pun mencatat kemenangan-kemenangan besar Yosua. Akan tetapi, 3 pandangan besar tentang peperangan dari Pentateuch membantu para pembaca asli menerapkan bagian kitab Yosua ini. Pertama-tama, baik penulis kitab Yosua maupun pembaca aslinya mengetahui bahwa mereka terlibat dalam peperangan yang berakar dari konflik purba yang terjadi antara Allah dan setan. Kejadian pasal 3 ayat 15 mengindikasikan bahwa sepanjang sejarah manusia setelah kejatuhan dalam dosa, Allah dan setan berada dalam konflik. Konflik yang tidak kasat mata ini nyata terlihat di bumi dalam pergumulan antara benih atau keturunan si ulat, yaitu orang-orang yang melayani kuasa setan, melawan benih atau keturunan dari si wanita, yaitu orang-orang yang melayani Allah.
Inilah sebabnya kitab Yosua tidak mempersempit konflik Israel hanya pada peperangan di tingkat fisik saja. Malahan, dalam Yosua pasal 5 ayat 14, penulis kitab ini merujuk para malaikat sebagai panglima bala tentara Tuhan. Perikop ini menyatakan bahwa Yosua dan pasukan Israel ikut terlibat dalam pertempuran yang melibatkan Allah dan pasukan malaikatnya. Kemudian, perikop seperti Yosua pasal 23 ayat 16 mengindikasikan penulis kitab Yosua menyadari bahwa dewa-dewa bangsa Kanaan berdiri mendampingi bangsa Kanaan dalam melawan bangsa Israel. Pembaca asli kitab Yosua perlu banyak belajar dari kemenangan Israel, karena seperti halnya bangsa Israel di zaman Yosua, mereka tahu bahwa mereka juga terlibat dalam konflik yang terus berlanjut antara Allah melawan setan dan orang-orang yang melayani mereka. Selanjutnya, Pentateuch juga memberi bukti bahwa kemenangan gemilang Yosua merupakan konflik khusus Israel. Sebagaimana pembaca asli kitab Yosua belajar dari kemenangan gemilang Israel, mereka dan generasi berikutnya tidak harus meniru seluruh detail konflik tersebut. Pentateuch telah menunjukkan dengan jelas bahwa Yosua adalah tokoh luar biasa. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 13-16, Allah memberitahu Abraham bahwa keturunannya akan diperbudak di Mesir untuk sementara waktu, karena kedurjanaan orang Amori, nama lain bagi orang Kanaan, belum genap. Namun saat penaklukan Yosua, dosa dan kedurjanaan orang Kanaan telah meningkat sangat parah, sampai Allah memutuskan untuk memusnahkan mereka, seperti yang Allah lakukan pada Sodom dan Gomora di zaman Abraham. Inilah sebabnya penulis kitab Yosua mengutip istilah Pentateuch dan mendeskripsikan penghancuran Kanaan dengan kata kerja bahasa Ibrani haram dan kata kerja cherem, seperti digambarkan di Yosua pasal 6 ayat 17, ayat 19, dan ayat 21 dalam konteks penaklukan Yosua. Kedua istilah itu tidak cuma berarti dihancurkan, tapi lebih khusus memiliki arti dikhususkan bagi Tuhan atau dikuduskan bagi Tuhan. Jadi saat bangsa Israel berperang di Kanaan, itu merupakan pengesahan atas hukuman Allah terhadap bangsa Kanaan yang mencolok. Kemudian, bangsa Israel menghancurkan dan mempersembahkan seluruh penaklukan mereka sebagai persembahan bagi Allah. Kita tahu bahwa perintah penghancuran total dan mempersembahkannya bagi Tuhan adalah hal luar biasa karena beberapa alasan. Salah satunya, dalam Ulangan pasal 20 ayat 10-20, Musa memberi instruksi penghancuran total orang-orang Kanaan. Tapi ia juga memerintahkan bangsa Israel untuk menawarkan perdamaian bagi bangsa-bangsa di luar tanah Kanaan. Yosua sendiri mengakui pembedaan ini dalam Yosua pasal 9, ketika ia mengikat perjanjian dengan orang Gibeon, karena ia percaya jika mereka merupakan bangsa dari luar Kanaan. Selain itu, karakter luar biasa dari penaklukan Yosua menjadi makin nyata saat kita ingat bahwa konflik yang terus berlanjut antara Allah dan setan mengambil bentuk yang berbeda, baik sebelum maupun setelah masa Yosua. Untuk menyebut beberapa contoh saja, sebelum zaman Yosua, dalam Kejadian pasal 11 ayat 1-9, Allah dan tentara surgawinya berperang melawan pemberontakan manusia di Menara Babel. Akan tetapi peperangan ini tidak melibatkan pasukan manusia dan hanya menyerahkan para pemberontak. Dalam Kejadian pasal 14 ayat 1-24, Abraham berperang dengan bantuan Allah. Tetapi Allah tidak memerintahkan penghancuran total musuh-musuh Abraham. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 12, kita pelajari Allah berperang melawan orang Mesir dan dewa-dewanya dalam wabah di Mesir. Namun saat itu, Israel tidak turut berperang, dan Allah juga tidak membunuh seluruh orang Mesir. Dalam Keluaran pasal 14, Israel mematuhi perintah Allah dengan taat dalam formasi perang di Laut Merah. Tetapi Allah bertindak sendiri dalam menghancurkan bangsa Mesir. Hal serupa juga terjadi setelah masa Yosua. Dalam kitab Samuel kita mendapati Daud memerangi banyak musuh Israel dengan bantuan supernatural Allah. Namun Allah tidak memerintahkan penghancuran total seluruh musuh-musuh Daud. Kitab Raja-Raja mengindikasikan hal serupa dalam beberapa generasi keturunan Raja Daud. Kemudian para nabi Israel menubuatkan bahwa berakhirnya masa pembuangan Israel akan terkuak dalam peperangan dengan mujizat ilahi yang luar biasa. Seperti kita lihat, konflik yang berkelanjutan antara Allah melawan setan terungkap dalam beragam cara di Pentateuch dan sepanjang Perjanjian Lama. Ini mengingatkan kita akan fakta bahwa penaklukan Yosua bukanlah norma umum yang berlaku dalam semua pertempuran.
Tentu saja pembaca asli kitab Yosua dapat belajar banyak hal tentang peperangan di masa Yosua. Akan tetapi, penaklukan Yosua merupakan saat penghakiman Allah yang hebat. Berbeda dengan pertempuran-pertempuran lain, Allah menetapkan pada saat itu bahwa orang-orang Kanaan dengan pengecualian yang langka seperti Rahab patut menerima penghancuran total. Dosa orang-orang Kanaan secara bertahap terus bertambah besar sampai menjadi sangat mengerikan. Dalam kitab Kejadian, kita temukan alusi atau perbandingan tak langsung di Kejadian pasal 15, yang saya yakini dosa-dosa orang Amori telah mencapai puncaknya. Pada saat itulah umat Allah akan mengambil alih kepemilikan atas tanah tersebut. Jadi ada gagasan bahwa dalam Alkitab Allah mengawasi kemerosotan bangsa Kanaan sampai saat kemerosotan itu mencapai titik tertentu, maka Allah akan melimpahkan keadilannya. Instrumen keadilannya adalah bangsa Israel, bukan karena bangsa tersebut memiliki ketulusan moral yang tinggi. Mereka adalah bangsa yang kecil. Mereka tersandung pada dosa besar, bagaimana kita lihat, bahkan dalam generasi sebelum Yosua, dan bahkan dalam penaklukan Yosua pun terdapat dosa. Akan tetapi fakta bahwa Allah dalam anugerahnya memanggil bangsa Israel datang padanya, serta menggunakan mereka untuk memusnahkan dan melenyapkan bangsa lain, yang jika dibiarkan tinggal di situ akan merusak moral mereka. Juga ada alasan lain Allah mengizinkan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan menghancurkan semua orang yang tinggal di sana. Allah tidak ingin umatnya menjadi rusak karena praktik religi, penyembahan berhala, maupun dosa dari penduduk yang tinggal di Kanaan. Tuhan Allah pun tidak menginginkan umatnya mengikuti pola bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Tuhan Allah menginginkan umatnya mengikuti Dia dengan Dia sebagai Raja mereka. Kemudian bangsa Israel masuk ke Kanaan, dan tentu saja tugas yang dibebankan pada mereka tidak mereka selesaikan. Sehingga dalam kitab Yosua bahkan kita lihat memburu hal tersebut yang juga ditemukan di kitab berikutnya, yaitu kitab Hakim-Hakim, saat bangsa Israel menjadi rusak dan semakin masuk dalam kemerosotan dan dosa. Yang bukanlah ciri bangsa yang memiliki perjanjian dengan Allah, tapi lebih mirip dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sesuatu yang telah Allah perintahkan bangsa Israel saat masuk ke tanah Kanaan untuk memikirkan semua yang tinggal di sana. Kemudian, penulis kitab Yosua juga tahu dari Pentateuch bahwa penaklukan Yosua hanyalah sebuah langkah menuju kemenangan masa depan bagi para raja Israel, raja yang dinantikan untuk berkuasa di seluruh dunia untuk selamanya. Sejak awal, Bapak Yakub menyatakan di Kejadian pasal 49 ayat 10 bahwa Yehuda sebagai keluarga kerajaan akan menerima takluk bangsa-bangsa. Pada masa Hakim-Hakim, harapan terhadap garis keturunan kerajaan dari Yehuda dinyatakan dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 dan 2. Selama zaman kerajaan, penggenapan harapan ini ditetapkan pada keturunan Daud dalam perikop seperti Mazmur pasal 72. Kemudian dalam beberapa perikop, nabi-nabi Israel menubuatkan bahwa masa pembuangan Israel akan berakhir dengan kemenangan anak Daud yang agung atas seluruh bangsa di dunia. Jadi sama seperti bangsa Israel di masa Yosua, para pembaca aslinya tahu bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri. Atas alasan inilah, mereka tidak perlu melakukan lagi hal yang Yosua lakukan. Mereka harus menerapkan segala hal yang terjadi selama penaklukan Kanaan sesuai dengan zaman mereka, seperti halnya Allah terus menggerakkan sejarah menuju kemenangan masa depan Raja Israel ke seluruh dunia. Penulis kitab Yosua berharap para pembacanya memiliki pandangan teologis serupa di bagian kedua kitabnya terkait dengan warisan suku-suku Israel. Pertama-tama, penulis kitab Yosua memahami dari kitab Musa bahwa kepemilikan Israel atas tanah Kanaan berakar pada panggilan Allah sejak zaman purba untuk manusia berkuasa di bumi. Tuhan Allah telah menetapkan sejak zaman purba bahwa bumi akan menjadi kerajaan Allah selama gambarnya yang setia memenuhi dan menundukkan bumi. Panggilan ini tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-30 yang kemudian dikuatkan dalam Kejadian pasal 9 ayat 1-3. Jadi, catatan warisan suku-suku Israel dalam kitab Yosua jelas relevan bagi pembaca asli kitab ini. Seperti bangsa Israel di masa Yosua, pembaca asli kitab Yosua menerima panggilan untuk ambil bagian dalam perintah Allah pada manusia untuk berkuasa di bumi. Hal kedua adalah, penulis kitab Yosua paham benar bahwa dalam Pentateuch Allah telah menetapkan warisan pusaka khusus bagi Israel. Pembagian tanah di masa Yosua mewakili penggenapan awal warisan ini. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 18-21, Allah menjanjikan Abraham warisan bagi keturunannya melampaui batas wilayah Mesir hingga ke Sungai Efrat. Jadi dengan mengutip Pentateuch, kitab Yosua seringkali merujuk ke kepemilikan Israel atas tanah Kanaan dengan kata kerja Ibrani, nachal, yang berarti mewarisi, serta kata benda,
Nakhalah, yang artinya warisan. Terminologi ini mengindikasikan bahwa tanah Israel adalah kepemilikan kekal yang Allah berikan bagi Israel. Dengan alasan inilah, pembaca asli kitab Yosua belajar banyak atas semua hal yang Yosua telah lakukan dalam pembagian tanah warisan bagi Israel. Pada masa hakim-hakim, ketidakharmonisan antar suku Israel ditambah masalah dari bangsa lain merusak keberhasilan yang telah Yosua raih. Selama masa kerajaan, raja-raja Israel selain memperluas tanah Israel, juga mengalami kemunduran dan kekalahan. Kemudian tentu saja, selama masa pembuangan ke Babel, hanya sebagian kecil sisa umat Allah yang mendiami tanah Israel. Kemudian, mereka yang berdiam di tanah perjanjian ada di bawah penjajahan bangsa lain. Jadi, pembagian tanah Israel di masa Yosua memberi pengertian mendalam pada pembaca aslinya dalam pencarian mereka untuk hidup melayani Allah pada zaman mereka. Hal ketiga adalah, penulis kitab Yosua juga mengetahui bahwa tanah warisan Israel di Kanaan hanyalah satu langkah menuju warisan bagi Raja Israel di masa depan. Pada waktu yang telah Allah tetapkan, Raja Israel yang agung dan benar akan menguasai setiap negeri dan bangsa dalam menggenapi panggilan awal manusia untuk berkuasa atas seluruh bumi. Seperti telah kami sebutkan, Kejadian pasal 49 ayat 10 mendeklarasikan bahwa putra mahkota dari Yehuda pada suatu hari akan menerima takluk bangsa-bangsa. Sebagai tambahan dalam Kejadian pasal 17 ayat 4, Allah menjanjikan Abraham, "Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Inilah sebabnya, dalam Mazmur pasal 2 ayat 8 Allah berfirman secara khusus kepada Daud dan keturunannya, "Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Para nabi Israel pun berulang kali menegaskan bahwa tanah milik anak agung dari Daud akan membentang ke seluruh bumi. Paulus merangkum pandangan perjanjian lama ini dalam Roma pasal 4 ayat 13 dengan menuliskan, janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Dampak hal ini pada pembaca pertama kitab Yosua sangat nyata. Mereka harus menerapkan semua yang mereka baca dalam kitab Yosua sesuai dengan cara Allah menuntun umatnya pada zaman mereka untuk menerima seluruh dunia sebagai warisan. Dalam Roma pasal 4 kita lihat Rasul Paulus menafsirkan bahwa seluruh dunia termasuk dalam janji warisan Allah bagi Abraham dan keturunannya. Awalnya kita mungkin terkejut dengan hal ini. Kita pikir tanah perjanjian hanya terdiri dari sebagian kawasan perumahan di sepanjang pantai timur dari Laut Mediterania. Namun nyatanya, bagian kecil ini merupakan sesuatu yang Paulus pahami sebagai warisan perjanjian Abraham untuk bumi global, meluas ke seluruh dunia. Jadi Paulus kerap kali bicara tentang benih, anak-anak Abraham yang bukan hanya termasuk keturunan biologis Abraham, tetapi juga mereka yang mengikuti jejak langkah iman Abraham untuk beriman pada janji Allah. Faktanya, Paulus menekankan bahwa tidak hanya orang Yahudi, namun juga orang non-Yahudi yang percaya pada Kristus, termasuk dalam keturunan Abraham sebagai ahli waris janji Allah dalam akhir dari Galatia pasal 3. Jadi saat Paulus menyatakan dalam Roma pasal 4 bahwa janji bagi anak-anak Abraham adalah janji berdasarkan iman, Paulus memberi perluasan pada pemahaman yang sama. Seperti pada pembagian pertama dan kedua dari kitab Yosua, penulis kitab Yosua berharap pembaca aslinya tetap memegang pandangan teologis dalam Pentateuch tentang pandangan yang terdapat di bagian ketiga, yaitu panggilan Israel untuk setia pada perjanjian. Pertama-tama, penulis kitab Yosua paham bahwa kesetiaan pada perjanjian dalam Pentateuch berakar pada persyaratan purba dari kesetiaan manusia kepada Allah. Sederhananya, kita manusia sebagai rupa dan gambar Allah terikat dengan Allah dalam perjanjian yang menuntut kesetiaan kita padanya. Perjanjian Allah dengan seluruh manusia dalam Adam menuntut ketaatan seperti tertulis dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 dan Hosea pasal 6 ayat 7. Kemudian perjanjian Allah dengan Nuh dalam Kejadian pasal 6 dan pasal 9 mengungkapkan seluruh umat manusia dituntut melayani Allah dalam perjanjian. Oleh karena ini merupakan kebenaran bagi seluruh manusia di setiap zaman, maka pembaca asli kitab Yosua dapat belajar dari panggilan Yosua untuk setia pada perjanjian pada masa Yosua. Mereka, seperti manusia lain, wajib melayani Allah dengan kesetiaan penuh. Kemudian hal kedua adalah pembaca asli kitab Yosua harus menyadari adanya tuntutan kesetiaan bagi Israel pada satu perjanjian khusus. Penulis kitab Yosua secara hati-hati menulis bahwa selama masa penaklukan, Yosua terus mendorong orang Israel untuk tetap setia pada perjanjian Allah. Orang-orang Israel pun berjanji untuk setia.
Baca asli kitab Yosua tentu tahu perjanjian Allah dengan Abraham dalam Kejadian pasal 17. Dalam perjanjian itu, Allah menuntut sunat sebagai komitmen untuk tidak bercela di hadapannya. Kemudian perjanjian yang Allah buat dengan Musa dalam Keluaran pasal 19 sampai pasal 24, serta pembaruan dari perjanjian tersebut dalam kitab Ulangan, menjadikan semuanya jelas bahwa Israel harus menaati hukum Musa. Kini di bagian ketiga, kitab Yosua berfokus pada penghukuman yang akan menimpa Israel jika mereka tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian, terutama persyaratan untuk menolak para dewa palsu. Allah telah menetapkan kemungkinan timbulnya banyak masalah, kekalahan, bahkan pembuangan dari tanah perjanjian apabila mereka tidak setia. Pada masa pembaca asli kitab Yosua, penghukuman ini baru mulai terkuak. Pada masa hakim-hakim, Israel memasuki lingkaran bermacam masalah. Pada masa kerajaan, lebih banyak penghakiman menimpa Israel karena terus berulangnya penyembahan berhala yang dilakukan baik oleh rakyat maupun raja-raja mereka. Kemudian pada masa pembuangan ke Babel, ancaman kehilangan tanah perjanjian menjadi satu kenyataan yang mengerikan. Dengan demikian, para pembaca asli kitab Yosua harus mempertimbangkan peringatan-peringatan Yosua kepada Israel dalam pemahaman akan penghakiman Allah yang mereka hadapi di zaman mereka. Hal ketiga adalah bahwa segala yang terjadi pada masa Yosua adalah antisipasi terhadap perjanjian masa depan yang akan Allah buat dengan Raja Israel. Kita tahu bahwa Kejadian pasal 49 ayat 10 mengisyaratkan Tuhan Allah telah menetapkan raja dari suku Yehuda untuk bertahta. Kemudian Kejadian pasal 17 ayat 6 juga mengindikasikan Israel akan memiliki seorang raja. Kendati pun Israel tidak memiliki raja yang resmi selama masa hakim-hakim, tetapi perikop seperti Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 serta bagian akhir lagu puji-pujian Hana dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 10 menunjukkan bahwa pada masa ini pun orang-orang setia di Israel menantikan pembebasan Israel yang datang dari garis keturunan raja mereka. Sekarang, seandainya kitab Yosua ditulis pada masa kerajaan Israel atau pada masa pembuangan ke Babel, pembaca asli kitab ini dapat menghubungkan panggilan kesetiaan Yosua dengan panggilan kesetiaan pada perjanjian Allah dengan keturunan Daud. Dalam perikop seperti 2 Samuel pasal 7 dan Mazmur pasal 89 serta pasal 132, kita melihat perjanjian Allah dengan Daud berfokus pada pentingnya kesetiaan. Garis keturunan Daud harus tetap setia pada Allah karena mereka mewakili bangsa Israel di hadapan Allah. Sebagai tambahan, menurut nubuat dalam Yesaya pasal 53 ayat 11, pengampunan dosa yang abadi akan datang di masa mendatang dalam bentuk pengganti berupa kematian dari hambaku itu sebagai orang yang benar, seorang Raja Israel dengan kebenaran yang sempurna. Raja Agung ini tidak lain dari Yesus, Sang Kristus pembawa perjanjian baru yang telah dinubuatkan dalam Yeremia pasal 31. Perjanjian ini akan digenapi sepenuhnya dalam kedatangan Kristus kembali yang akan menjadikan segalanya menjadi baru. Seperti halnya pembaca asli kitab Yosua menerapkan panggilan kesetiaan pada perjanjian di zaman mereka harus melakukannya dalam pemahaman bahwa mereka ada di dalam perkembangan dari perjanjian yang Allah buat dengan umatnya. Jadi, saat kita mencari pemahaman dari makna asali kitab Yosua, kita harus tetap ingat bahwa penulis kitab ini ingin pembacanya belajar dari kejadian-kejadian di masa Yosua. Namun penulis kitab ini juga menginginkan pembacanya menerapkan kemenangan gemilang, warisan suku-suku, dan panggilan kesetiaan pada perjanjian di dalam cara yang sesuai dengan zaman dan keadaan mereka. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.